Assalamualaikum, Ge. Balik lagi bersama Dewi. Gimana kabar hari ini? Semoga pada sehat dan selalu bahagia ya. Wah, tidak terasa ya. Ya, ini sudah masuk ke episode 11. Gimana? Masih pada penasaran? Oke, jangan tunggu lama-lama. Kita langsung saja ke episode selanjutnya. Bermadukan Jin, bagian 11. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tuh tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar tidak ada yang ketinggalan. Oke, kita langsung saja. Ini dia cerita selanjutnya. Rahmah menghela napas panjang, begitu panjang hingga dadanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Sesak. Ya, itu kata yang paling tepat. Sesak oleh keadaan, sesak oleh ucapan-ucapan, pedih dari mulut-mulut tetangga yang seolah tak pernah lelah melukai. Namun apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan orang yang bisa membeli kehormatan, bukan pula orang kuat yang bisa memaksa semua orang diam. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menutup telinga meski hatinya tetap saja terluka oleh suara-suara itu. Ia memandang halaman rumah dengan pandangan hampa. Angin lewat begitu saja, membawa debu, membawa bisik-bisik yang selalu berputar tentang keluarganya. Sepahit apapun ia telan, tetap saja rasa itu menggores. Tapi Rahmah tahu, tidak mungkin ia membungkam satu kampung. Yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi anak-anaknya agar tidak tumbuh dengan luka yang sama. Sayang, ayo masuk, bantu ibu beres-beres. Ya. Panggil Rahmah dengan suara lembut namun menggigil halus. Ia menatap Irma, putri bungsunya, yang sedang memunguti kerikil di halaman. Hatinya selalu diliputi ketakutan kalau membiarkan Irma bermain sendirian tanpa ditemani. Sari, terlalu sering ia mendengar anak-anak sebayanya mulai ikut-ikutan menggoda, menghina, bahkan sengaja menjatuhkan Irma. Irma berbeda dari Sari. Sari selalu patuh, lembut, pandai menahan perasaan. Ia seperti Rahmah belajar menelan sakit tanpa suara, tidak pernah membalas, tidak pernah menyimpan dendam. Sedangkan Irma, anak itu bagai api kecil yang belum dipahami dunia. Baru 5 tahun, tapi emosinya bisa mendidih seketika jika ada yang menyakitinya. Ia akan melawan siapa saja, tanpa takut, tanpa pikir panjang entah itu anak-anak yang lebih besar darinya, atau bahkan orang dewasa. Namun anehnya, justru pada Rahmah dan Daria, Irma selalu tunduk. Selalu patuh. Iya, Bu. Irma bangkit berdiri, menepuk-nepuk rok kecilnya. Tapi setelah itu, boleh nggak Irma main mobilan di depan rumah? Rahmah menoleh, menatap anak itu lama. Ada sesuatu pada cara Irma meminta seolah bermain mobilan bukan sekadar main. Dengan lembut, Rahmah mengusap pucuk kepala putrinya yang kecil namun kuat itu. Irma, kenapa harus mobilan? Suaranya lembut, tapi syarat rasa iba. Kan ibu sudah belikan boneka. Banyak. Boneka kupu-kupu, boneka kelinci. Kenapa nggak main itu saja? Rahmah berhenti, lalu berjongkok agar sejajar dengan Irma. Irma, anak perempuan itu biasanya main boneka, masak-masakan, tanam bunga. Masa mau main mobilan terus? Katanya pelan, lebih mengingatkan daripada memarahi. Irma menggembungkan pipinya, tapi Irma enggak mau. Irma mau main mobilan saja. Ia mengangkat wajah kecilnya, menantang dunia dengan keberanian yang bahkan tidak dimiliki orang kakaknya. Soalnya, kalau Irma besar nanti, Irma mau jadi wanita yang kuat. Kayak laki-laki. Biar kalau ada yang mau nyakitin Kak Sari, ibu, ayah, Irma bisa lawan. Biar nggak ada lagi yang berani. Ucapan sederhana itu menghantam Rahmah seperti palu godam. Mata Rahmah berair sebelum sempat ia cegah. Tenggorokannya tercekak. Rasa nyeri itu mencuat, menampar dirinya dengan keras karena ternyata yang ia takutkan selama ini benar-benar terjadi. Ternyata semua hinaan itu sudah merayap masuk, menembus pintu rumah, menembus telinga anak kecil yang seharusnya hanya mengenal tawa. Anaknya terluka, bukan sekadar tersinggung, tapi terluka hingga menanamkan tekad, hingga menggores dendam dalam jiwa kecil yang belum seharusnya mengenal apa itu kebencian. Rahmah menutup mulut dengan telapak tangan gemetar, menahan suara tangis yang hampir pecah. Ia meraih bahu Irma, mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari anak itu. Maaf, nak, bisiknya lirih. Parau, maaf kalau dunia ini terlalu kejam buat kamu.
Maaf kalau ibu belum bisa melindungi Irma dan Kak Sari dari semuanya. Irma memiringkan kepala polos. Ibu kenapa? Irma kuat. Bu, Irma nggak apa-apa. Justru kata-kata kecil itulah yang membuat air mata Rahma jatuh. Karena anak seumur itu tidak seharusnya dipaksa menjadi kuat. Tidak seharusnya merasa perlu melindungi orang tuanya. Tidak seharusnya belajar apa itu. Sakit hati hanya karena mulut orang dewasa yang tak tahu belas kasih. Rahma memeluk Irma erat-erat sekali. Seolah ingin menyalurkan sisa-sisa kekuatan yang ia punya. Dalam pelukan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan dunia membentuk Irma menjadi keras karena luka. Ia akan membuat anak-anaknya tumbuh kuat karena cinta. Setelah mengantar Sari sampai depan sekolah, Daryat gegas pergi ke pasar. Hari ini, ia ada janji sama orang yang mau memasok barang ke Jongko Daryat. Pasar itu bukan pasar besar, tapi pasar kecil. Pedagang dan pembeli pun tidak ada yang dari luar. Hanya dari desa-desa terdekat dan semua saling mengenal satu sama lain. Wah, hebat kamu Daryat. Pinjam motor siapa? Awas rusak. Emang kamu bisa ganti? Ganti saja dengan sepeda butut. Celotehan para pedagang lain membuat hati Daryat panas. Tapi untuk kali itu, ia tidak mau melawan dulu. Baiklah, untuk kali ini aku diam. Lihat saja, tidak lama lagi tawa kalian akan berubah menjadi tangis. Hei Daryat, seorang lelaki parubaya mendekat ke Jongko. Daryat dan tangannya langsung menggebrak meja jualan Daryat dengan kasar. Berani sekali kamu jualan di sini. Kamu pikir bakal ada orang yang mau membeli dagangan kamu itu? Ucapnya kotor dan kasar. Daryat menoleh. Mencoba bersikap tenang namun menantang. Kenapa saya harus tidak berani? Jongko ini saya beli dengan uang bukan dengan ancaman. Ucapnya tegas. Mau ada yang beli atau tidak? Itu gimana nanti? Saya yakin pembeli akan lebih tertarik dengan dagangan yang bersih. Tidak kotor dengan hati yang iri dan dengki. Sambungnya. Sombong sekali kamu. Daryat, kita lihat saja. Siapa yang mau beli dagangan kamu itu? Laki-laki itu pergi dengan wajah memerah, sementara Daryat hanya tersenyum tipis. Setelah selesai menata barang dagangan, Daryat merogoh tas pinggang dan mengeluarkan bungkusan kecil berwarna hitam. Itu jimat yang diberikan oleh Putri Erem. Daryat meletakkan benda tersebut di bawah tilam meja jualannya. Wahai para pembeli, mampir dan beli semua daganganku. Jangan ada yang tersisa. Bisiknya bersambung. Eps, sampai di sini dulu ya. Gimana ceritanya? Makin seru kan? Nah, besok kita balik lagi ya. Tetap stand di channel Dewi ya. Akan ada kejutan yang membuat emosi kita turun naik di episode selanjutnya. Buat kalian yang masih setia, terima kasih banyak ya. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.